Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kalian hati-hati dan baik-baik ya, selalu ingat petua orang tua saat kalian meminta izin menikah di acara sungkeman. Jangan mudah goyah hanya karena masalah kecil. Jika ada masalah besar, kecilkan. Jika masalah kecil, maka habiskan. Jangan sampai berlarut-larut, apalagi sampai membaut pernikahan goyah. Ya sudah, kalian pulanglah. Ingat hati-hati, ucap ibu dengan nasihat-nasihatnya. Baik Bu, terima kasih nasihatnya. Juga untuk makan malamnya. Lain kali kita akan nginep di sini. Pamit Nisa sambil naik ke mobil yang sudah dibukakan suaminya. Ibu ya makasih, sudah dibawakan lauk makan malam. Belum lagi oleh-olehnya. Jalanlah nak, kasihan kamu kecapean sepertinya. Ucap ibu sambil membantu menutupkan pintu mobil. Dah Bu, Nisa melambaikan tangannya serta membuka kaca jendela mobil. Ibu pun membalasnya dengan tersenyum bahagia. Mereka pun meninggalkan pekarangan rumah ibu, dan Nisa mulai menyandarkan kepalanya ke bahu Daniel. Mungkin karena memang mengantuk, Nisa langsung terlelap. Daniel merendahkan posisi bahunya agar Nisa lebih nyaman. Tak lama mereka pun sampai. Daniel tak tega untuk membangunkan istrinya yang tertidur dan memutuskan untuk menggendong sang istri. Daniel dengan perlahan mengangkat tubuh istrinya. Namun Nisa yang merasa sedang digendong terbangun dengan meminta untuk diturunkan, namun Daniel menolaknya karena sudah terlanjur menurutnya. Sayang, turunkan saja, aku berat, nanti kamu capek, aku bisa jalan sendiri kok, pinta Nisa pada suaminya. Jangan ragukan kekuatanku sayang, jangankan 1, 2 saja aku masih sanggup. Canda Daniel membuat Nisa tertawa pelan. Setelah sampai di kamar, Daniel meletakkan tubuh sang istri di tempat tidur. Namun Nisa malah turun kembali membuat Daniel heran dan bertanya, "Mau kemana?" tanya Daniel sambil menatap istrinya. "Mau ke kamar mandi, mau cuci muka, terus gosok gigi dan ganti pakaian," jawab Nisa sambil berlalu menuju kamar mandi. Daniel pun menyusul istrinya dan melakukan hal yang sama. Namun Daniel hanya membuka pakaiannya dan meninggalkan pakaian dalam saja. Nisa berganti di ruang ganti dan kembali menuju tempat tidur. Daniel pun menyusul dan merebahkan dirinya ke atas tempat tidur. "Tidurlah sayang, sepertinya kamu kelelahan. Lihat kantung matamu terlihat," Daniel menggoda istrinya. "Apa iya? Bentar aku cek dulu," ucap Nisa dan hendak berdiri. Namun Daniel mencegahnya karena memang Daniel hanya bercanda. Sayang nih, kirain beneran. Ya sudah kita tidur, aku benar-benar lelah," ajak Nisa dan Daniel menarik Nisa agar lebih dekat dengannya. Mereka pun terlelap dalam posisi berangkulan karena memang lelah membuat mereka langsung pulas. Sampai subuh, Nisa akhirnya terbangun saat mendengar azan. Setelah mandi dan berwudu, Nisa pun membangunkan suaminya. Yang dilakukan Nisa sangat lembut dan penuh kasih sayang. "Sayang, ayo bangun, udah azan subuh," Nisa menggoyangkan pelan tubuh suaminya. Sudah azan ya?" tanya Daniel sambil mengucek matanya dan segera berdiri. Setelah menunaikan sholat, Nisa mengajak suaminya untuk turun. Nisa ingin membuat sarapan kesukaannya, dan Daniel pun menurutinya. Setelah sampai di bawah, Daniel duduk di ruang keluarga, dan Nisa langsung menuju dapur menemui Bu Asi. "Masak apa Bi?" tanya Nisa begitu masuk dapur. "Ini nasi kuning kesukaan Non. Non pasti kangen masakan ini kan?" Bi Asi langsung menatapku dengan senyuman. "Wah, Bi Asi baik banget sih," Nisa tak segan memuji Bi Asi. "Ah, Non bisa saja." Bi Asi tersenyum senang saat Nona majikannya memujinya dengan tulus. "Oh ya, sepupunya Bi Asi mana?" tanya Nisa sambil celingukan. "Oh, masih tidur Non, Bibi sengaja biarin
Soalnya kan dia kerjanya mencuci sama berberes, jadi nggak masalah dia agak seyangan. Jelas Bi Asi dengan wajah segan. Oh ya sudah Bi, nggak apa-apa, tapi sebaiknya besok-besok jangan lewatkan sholat subuh, nasihat Nisa. Iya non, nanti saya sampaikan. Kami pun melanjutkan acara memasak. Selesai menyajikan sarapan, Nisa memanggil suaminya dan asisten Brian agar mereka sarapan bersama, dan ternyata Daniel sudah bersama Brian. Sayang, ayo ajak asisten Brian sarapan, pinta Nisa pada suaminya. Iya sayang, ayo Brian kita sarapan dulu, ajak Daniel dan langsung berdiri merangkul istrinya. Mereka pun bersama menuju ruang makan. Wah, sayang baunya harum, apa ini kamu yang masak? Tanya Daniel saat mencium aroma masakan. Iya sayang, tapi dibantu Bi Asi. Tapi nasi kuningnya Bi Asi yang masak, saut Nisa. Mereka pun mulai sarapan. Daniel memakan dengan lahap masakan istrinya. Daniel beruntung selain cantik, Nisa pun pandai memasak. Selesai sarapan, Repan langsung menuju kamar sang ibu. Belum lagi Repan mengetuk pintu, terdengar suara berisik dari dalam kamar sang ibu yang ternyata pintunya tak tertutup sepenuhnya. Lihat putramu itu mas, dia sudah menganggapmu tak ada. Saat pulang bulan madu, jangankan ke sini memberitahu juga tidak. Sudahlah, berikan saja sisa saham pada Repan. Sudah cukup kita berkorban untuk anak tidak tahu terima kasih itu. Lagi pula Repan juga anak kandungmu. Teriak Ranti namun tidak terlalu keras. Bagaimanapun dia putraku, kamu jangan asal bicara. Dia begitu juga karena kesalahan kita. Apa kamu lupa apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah membohongi dia. Kita juga yang sudah menyebabkan ayah dari istrinya meninggal. Di mana nuranimu? Masih mengharapkan Daniel mengunjungi kita bersama istrinya? Hahaha, mimpi kamu Ranti, teriak Papa Daniel dengan tawa terbahak. Hus, mas pelangkan suara. Belum sempat Ranti menyelesaikan pembicaraan, Repan terkejut. Dia tak menyangka selama ini Papa adalah ayah kandungnya, dan mereka sudah melakukan kesalahan dengan membuat ayah Nisa meninggal. Saking terkejutnya, Repan sampai mendorong pintu kamar ibunya, membuat kedua orang tuanya terkejut. Repan, seru mereka bersamaan. Ibu Ranti langsung saja mendekati putranya untuk memberikan penjelasan. Kenapa kamu di sini nak? Kamu mau berangkat kerja? Tanya ibunya sambil mendekati sang putra. Repan masih menatap kosong ke arah Papa Daniel. Sang ibu berusaha meraih tangan putranya, namun Repan menghindar, menarik tangannya dan melangkah mendekati sang papa dengan tatapan mata tajam menatap sang papa. Papa berusaha menghindari tatapan Repan. Jelaskan pada Repan, apa maksud pembicaraan kalian? Tanya Repan lirih, suaranya berubah parau menahan emosi. Kamu ngomong apa sih Rep? Kami gak ngomong apa-apa nak. Ibu Ranti berusaha menenangkan putranya. Stop berbohong dah. Sampai kapan Bunda mau membohongi Repan? Seru Repan kesal sambil menoleh ke arah bundanya. Tenang dulu nak, dengarkan Bunda, kita akan jelaskan semuanya. Tapi jika kamu emosi begini, bagaimana kami menjelaskannya? Ibu Ranti ikut berseru untuk memberikan pengertian putranya. Repan menarik napasnya, berusaha menenangkan diri, dan sang ibu mengajaknya duduk agar Repan bisa tenang. Baiklah, Papa akan ceritakan semuanya. Kamu tenangkan dirimu dulu, ucap sang papa. Ibu Ranti memandangi suaminya. Papa Daniel pun berusaha menenangkan Repan sebelum akhirnya mulai bercerita tentang hubungan mereka yang ternyata Repan adalah anak kandungnya dari hasil perselingkuhan dengan Ibu Ranti. Jadi aku adalah anak hasil perselingkuhan? Tanya Repan dengan nada sendu. Maafkan kami nak, diri Ibu Ranti. Terus masalah ayah Nisa? Tanya Repan ragu. Dia takut jawaban orang tuanya akan membuatnya kecewa lagi. Papa pun mulai menceritakan semuanya, namun dengan kebohongan.
Papa tidak sengaja nak, itu kecelakaan dan Papa juga baru tahu jika korban kecelakaan itu adalah ayahnya Nisa. Ucap Papa di akhir ceritanya yang mengatakan bahwa dia dan ayah Nisa hanya terlibat kecelakaan. Repan hanya diam, entah kenapa dia merasakan ada kebohongan, namun Repan berpura-pura mempercayai ucapan papanya. Namun Repan bertekad akan mencari kebenaran lewat kakaknya Daniel. Repan merasa Daniel mengetahui semuanya. Jika tidak, tak mungkin Daniel akan marah besar. Jadi Kak Daniel tahu semuanya? Tanya Repan. Iya nak, sahut Ibu Ranti singkat. Aku pergi ke kantor dulu, pamit Repan dengan tatapan kosong dan langsung keluar dari kamar kedua orang tuanya. Repan ke dapur dan meminum segelas air agar dirinya lebih tenang dan mengembalikan kesadarannya, lalu Repan langsung pergi, meninggalkan rumah orang tuanya dengan hati hancur dan kecewa, tak menyangka jika dia adalah anak hasil perselingkuhan. Sementara Repan pergi, Papa dan Ibu Ranti kembali berdebat. Mereka saling menyalahkan, tak ada yang mau dipersalahkan, merasa benar sendiri. Ini semua gara-gara kamu Ranti, kenapa kamu memancing keributan hanya karena Daniel tak mengabari kepulangannya. Dan sekarang Repan tahu semuanya, dia pasti kecewa pada kita. Salah kamu juga, kenapa kamu berteriak mas? Aku hanya kesal saat tahu anak itu pulang tapi bahkan tak mengabarimu. Padahal kamu papanya, kita juga sudah meminta maaf, tapi dia tetap menganggapmu tidak pernah ada. Padahal sudah banyak yang kamu lakukan untuknya. Andai tak kamu berikan dia perusahaan, dia itu bukan siapa-siapa. Setidaknya pikirkan itu dan berterima kasih padamu. Tak peduli apa kesalahanmu, mas tetap papanya, yang bahkan memberikan seluruh perusahaan padanya. Tutur Ranti membela diri menyalahkan suaminya. Kamu salah, dulu perusahaan itu tak sebesar itu. Karena Daniel lah perusahaan bisa berkembang sebesar sekarang, dan Daniel tetap memberikan hasil pembagian keuntungan berdasarkan jumlah saham yang aku miliki. Dan semua itu untukmu, bahkan untuk mamanya. Daniel memberikan uangnya sendiri. Untuk apa? Agar uang yang kamu terima cukup untuk kita, untuk sekolah anak-anak dan untuk gaya hidup mewahmu. Papa pun balik menyalahkan Ibu Ranti. Terus saja salahkan aku muak mas jika terus begini. Sepertinya lebih baik kita berpisah, seru Ibu Ranti sambil menghempaskan tubuhnya di kasur. Baiklah, jika itu keinginanmu, akan aku kabulkan, teriak Papa kesal dan langsung saja pergi keluar kamar. Namun tak dia sangka putrinya berdiri di ambang pintu. Meski terkejut, Papa Daniel yang sudah merasa kesal tak mempedulikan putrinya itu, dan langsung saja pergi meninggalkan istrinya yang sedang menangis terseduh. Bunda, lirik sang putri mendekati ibunya. Pinka sayang, ada apa nak? Kenapa belum pergi sekolah? Tanya sang ibu sambil menghapus tangisnya. Papa jahitin bunda lagi ya? Tanyanya lirih tak menjawab pertanyaan sang ibu. Enggak sayang, hanya ada salah paham sedikit. Dan dalam rumah tangga itu biasa, jadi Pinka jangan pikirin ya. Pinka fokus saja sekolah, ayo kita ke depan, terang sang ibu sambil mengajak putrinya keluar. Pinka udah telat, jadi nggak mau sekolah. Pinka dengar tadi bunda sama papa mau berpisah, lirihnya sambil menahan tangis. Maafin bunda ya nak, kamu harus lahir dari ibu tak berguna seperti bunda. Enggak ndah, bunda nggak salah. Mereka berdua pun berpelukan sambil mencurahkan tangis. Ada beban di hati Ranti. Bagaimana jika Nisa dan keluarganya meminta polisi ikut campur? Lalu dia dan suaminya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.